Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semangat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama saya, Khairunisa Arifah, dalam seri video pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita dari materi yang sebelumnya, yaitu masih seputar persediaan. Di sini yang akan kita bahas secara spesifik itu adalah isu penilaian tambahan dari persediaan secara spesifik menggunakan metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Di sini dengan metode LCNRV ini, perusahaan mengabaikan prinsip cost historis ketika kegunaan di masa yang akan datang dari kas yang bisa dihasilkan oleh persediaan ini menurun dari kos perolehan persediaan di awal. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menentukan berapa nilai realisasi bersih dari persediaan. Caranya bagaimana? Caranya perusahaan akan mengestimasi harga jual persediaan ya dalam kondisi bisnis normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan persediaan tersebut dan atau estimasi biaya untuk menjual persediaan tersebut. Berikut adalah ilustrasi penerapan LCNRV pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau perdagangan bahan makanan. Di sini perusahaan Jinfeng menghitung persediaan dengan metode LCNRV. Kita lihat di sini ada beberapa jenis produk yang dijual. Ada bayam, wortel, kacang potong, kacang polong, dan sayuran lainnya. Untuk masing-masing jenis untuk masing-masing jenis bahan makanan, ada biaya atau kos perolehan dari persediaan dan tersedia informasi mengenai nilai realisasi bersih persediaan. Di sini misalnya untuk bayam, biaya atau kos perolehan persediaannya itu adalah 80.000, sedangkan nilai realisasi bersihnya itu adalah 120.000. Maka dengan metode LCNRV kita pilih mana yang lebih rendah antara cost atau net realizable value. Karena di sini yang lebih rendah itu adalah cost-nya, maka nilai persediaan akhir bayam itu dipilih sebesar yang 80.000 karena yang lebih rendah. Begitu pula dengan wortel, ya, cost wortel itu 100.000, sedangkan nilai realisasi bersihnya 110.000, sehingga nilai persediaan akhir itu dipilih sebesar cost. Untuk kacang potong, kacang polong, dan sayuran, kita lihat nilai realisasi bersih dari ketiga jenis makanan itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan cost-nya. Maka nilai akhir persediaan untuk kacang potong, kacang polong, dan sayuran itu mengikuti nilai realisasi bersih. Sehingga kalau kita total secara keseluruhan, inilah nilai persediaan akhir barang dagang untuk Jin Feng Foods yang terdiri atas 5 jenis makanan tersebut. Bagaimana kalau misalnya perusahaan itu memisahkan atau mengklasifikasikan produk yang dijual menjadi dua, misalnya produk yang kalengan dengan produk yang beku. Produk yang frozen atau yang beku terdiri atas bayam, wortel, dan kacang potong, sedangkan yang kalengan itu adalah kacang polong dan sayuran. Nah, maka di sini kita perlu mengidentifikasikan ya metode lower cost or net realizable value berdasarkan item individu dan berdasarkan kelompok utama. Jadi misalnya untuk bayam, wortel, dan kacang potong itu sudah kita identifikasikan ya. Misalnya bayam yang lebih rendah itu adalah biaya atau cost-nya. Wortel itu yang lebih rendah adalah cost dan kacang potong itu adalah nilai realisasi bersih. Sedangkan untuk kacang polong itu yang terendah itu adalah nilai realisasi bersih. Begitu pula dengan sayuran.
Maka di sini kita dapatkan secara individu sesuai dengan yang kita perhitungkan di awal. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan kelompoknya, kita membandingkan antara total makanan yang beku atau frozen, total cost dengan LCNRV-nya, dengan net realizable value-nya. Maka kita pilih sebesar cost-nya, ya. Dan sedangkan untuk yang kalengan, kita pilih yang net realizable value-nya sebesar 164.000, ya, sehingga kita dapatkan kalau misalnya produk ini dikelompokkan, maka nilai persediaan barang dagangnya itu sebesar 394.000. Nah, ini masih kita harus identifikasi ya mana yang akan kita eh, gunakan ya, apakah secara individu atau secara kelompok itu berdasarkan klasifikasi dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan metode LCNRV berdasarkan kelompok, maka ya inilah 394.000 yang menjadi nilai persediaan. Namun ada juga yang kemudian menilai persediaan secara total. Kalau misalnya secara total, ya berarti kita lihat cost total dari persediaan itu berapa, nilai realisasi bersih dari persediaan itu berapa, sehingga di sini kalau kita bandingkan, maka yang kita jadikan nilai persediaan total yaitu berdasarkan cost-nya. Nah, memang pada umumnya perusahaan itu menentukan harga persediaan berdasarkan per item. Namun ada beberapa yang juga supaya lebih mempermudah ya dalam penghitungan persediaan, maka perusahaan akan mengelompokkan itu ke dalam beberapa kelompok. Nah, tentu saja seperti yang sudah diilustrasikan di depan ya, penilaian dengan menggunakan pendekatan individu atau pendekatan item per masing-masing produk itu nanti akan memberikan hasil yang terendah. Apapun metodenya, apakah itu akan digunakan atau diterapkan untuk per individu atau per item barang, atau misalnya apakah akan digunakan per kelompok, harus dilaksanakan atau diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Berikut adalah pencatatan net realizable value. Ya, jadi misalnya di sini cost barang terjual ya sebelum penyesuaian ke net realizable value itu adalah 108.000. Kemudian kita identifikasikan ternyata persediaan akhir berdasarkan cost barang itu adalah 82.000 dan persediaan akhir berdasarkan net realizable value itu berdasarkan 72.000. Berarti di sini kita pilih ya berdasarkan net realizable value dan kita lihat di sini bahwa ada penurunan nilai realisasi bersih dari cost-nya sebesar 12.000. Maka pencatatan kerugian yang timbul karena penurunan nilai realisasi bersih ini bisa dicatat dengan dua metode, yaitu metode kerugian dan metode cost of goods sold atau cost barang terjual. Dengan metode kerugian, penurunan nilai realisasi bersih itu akan dicatat sebagai kerugian dan ini akan mengurangi nilai persediaan. Sedangkan berdasarkan metode cost barang terjual, maka penurunan nilai ini akan dimasukkan atau ditambahkan sebagai cost barang terjual dan juga akan mengurangi nilai persediaan. Selanjutnya, perusahaan dapat memilih menggunakan akun cadangan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih. Ya, jadi nanti biasanya akun cadangan ini digunakan untuk mengurangi nilai persediaan menjadi sebesar nilai realisasi bersihnya atau net realizable value. Misalnya dengan menggunakan akun cadangan metode kerugian ya untuk perusahaan yang tadi mencatat jurnal penurunan nilai realisasi bersih ya dengan debit kerugian karena penurunan nilai dan kreditnya itu adalah cadangan untuk mengurangi persediaan. Jadi bukan langsung menghapus persediaan. Nantinya pada penyajian persediaan ya nanti akan disajikan persediaan sebesar kos perolehan,
dikurangi dengan cadangan untuk mengurangi persediaan sehingga kita dapatkan persediaan pada nilai realisasi bersih. Selanjutnya, apabila ada pemulihan kerugian persediaan. Ketika terjadi pemulihan kerugian persediaan, maka jumlah yang dihapus bukukan ya atau yang tadi sudah dihapus itu nanti akan direcover atau dibalik. Namun pembalikan itu terbatas pada jumlah awal yang dihapus bukukan, tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Misalnya dari contoh yang Ricardo tadi, ternyata nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000 atau ada peningkatan sebesar 4.000. Maka Ricardo akan mencatat jurnal sebagai berikut ya, misalnya dengan metode kerugian tadi, debit ke cadangan untuk mengurangi persediaan dan kreditnya itu adalah pemulihan kerugian persediaan. Selanjutnya basis penilaian untuk penilaian nilai realisasi bersih. Dalam situasi tertentu aturan lower cost or net realizable value atau LCNRV dapat diabaikan. Misalnya biaya atau cost itu terlalu sulit untuk ditentukan, atau misalnya barang itu sudah siap dipasarkan dengan harga pasar yang sudah tersedia atau terkuotasi, dan unit produk dapat saling dipertukarkan. Ada dua situasi umum ya di mana net realizable value itu aturan yang paling umum untuk diterapkan, misalnya untuk aset agriculture dan komoditas yang dipegang atau oleh pialang atau pedagang. Saya berikan contoh satu, yaitu untuk persediaan yang terkait dengan agrikultur atau aset biologis yang ini nantinya diklasifikasikan sebagai aset tidak tetap, ya, termasuk di dalamnya hewan atau tumbuhan yang hidup gitu ya, yang ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri agrikultur. Aset biologis di awal ya pada pengakuan awalnya itu akan diukur sebesar harga perolehan, dan setiap akhir periode pelaporan itu nanti akan dihitung dengan mengurangi biaya penjualan dari nilai wajar atau nilai realisasi bersih. Selanjutnya perusahaan akan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih dari aset biologis tersebut ketika pendapatan terjadi. Kemudian selain aset agrikultur, hasil dari aset biologis ini nantinya akan dijadikan sebagai produk agrikultur. Ini adalah produk yang dipanen dari aset biologis. Jadi misalnya domba, maka produk agrikulturnya itu berupa benang wol. Atau misalnya sapi perah, maka produk agrikulturnya itu adalah susu. Kemudian kalau misalnya pohon ya dari perkebunan, maka hasilnya itu adalah buah ya dan sebagainya. Nah, untuk produk agrikultur ini harus dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual ketika panen. Setelah dipanen, maka nilai realisasi bersih ini menjadi kos persediaan agrikultur. Baik, misalnya di sini ada ilustrasi ya, Bancroft Dairy itu memproduksi susu, untuk dijual ke pasar pembuat keju lokal. Bancroft memulai operasi pada tanggal 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Dan Bancroft itu memiliki informasi berikut terkait dengan sapi perah. Jadi di sini sapi perah ya, harga perolehannya sebesar 460.000, carrying value atau nilai terbawa per 1 Januari. Kemudian ada perubahan nilai wajar karena pertumbuhan, karena sapi ini menjadi semakin besar dan ada perubahan harga pasar sebesar 35.000. Kemudian ketika dipanen ya terjadi penurunan nilai wajar karena adanya panen ya, ketika sapi ini diperah ada penurunan nilai wajar 1.200. Maka net dalam 1 tahun terdapat perubahan nilai tercatat atau nilai terbawa sebesar 33.800. Sehingga carrying value atau nilai tercatat dari sapi perah ini adalah sebesar 493.800.
Nah, selama bulan Januari ini ya susu yang diperah itu diperkirakan sebesar 36.000 ya. Yang ini pada awalnya diukur berdasarkan harga wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih pada saat pemerahan. Dan tentu saja harga wajar susu itu ditentukan berdasarkan harga pasar di area lokal. Nah, atas informasi tersebut, maka Bancroft akan membuat jurnal untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah atau carrying value dari sapi perah tersebut sebagai berikut. Ada penambahan aset biologis pada sapi perah, dan kemudian mencatat kerugian atau keuntungan belum terrealisasi dalam hal ini laba karena ada peningkatan nilai tercatat sebesar 33.800. Selanjutnya, perubahan ini ya, perubahan nilai aset biologis ini, aset biologis ini nanti akan dilaporkan pada posisi keuangan ya sebagai aset tidak lancar pada nilai realisasi bersihnya. Sedangkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dalam hal ini adalah laba, akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan dan biaya lain-lain. Kemudian untuk susu yang diperah ya selama bulan Januari, maka berikut adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Debit itu adalah nanti sebagai persediaan barang, dalam hal ini adalah susu yang dihasilkan, dan kreditnya itu berupa keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, dalam hal ini laba sebesar 36.000. Misalnya susu ini yang diperah selama bulan Januari ini dijual ke pembuat keju dengan harga 38.500, maka jurnal yang dicatat itu adalah debit kas apabila ini adalah penjualan tunai dan kredit pendapatan penjualan. Selanjutnya persediaan ini harus dihapus ke dalam persediaan ini dikredit dengan debitnya harga pokok penjualan atau kos barang terjual sebesar kosnya 36.000. Selanjutnya terkait dengan isu penilaian yang lain ya, ada komitmen pembelian ya. Di sini maksudnya di sini adalah pembelian atau penjualan barang persediaan ini tidak langsung dilakukan pada saat terjadinya transaksi, tapi masih berupa komitmen. Jadi di sini karena masih berupa komitmen, maka penjual itu masih mempertahankan hak atas persediaan. Artinya persediaan ini masih menjadi milik dari penjual, sehingga pembeli tidak mengakui adanya aset atau kewajiban. Namun jika nilainya material, maka pembeli harus mengungkapkan rincian ini pada catatan atas laporan keuangan. Jika harga kontrak ini lebih besar dari harga pasar dan pembeli menduga akan timbul kerugian ketika pembelian sudah betul-betul terjadi, maka pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai di periode terjadinya penurunan harga tersebut. Berikut adalah contohnya ya. Jadi di sini ada appraise paper menyetujui kontrak pemotongan kayu untuk dilaksanakan di tahun 2020 dengan harga 10 juta. Ini asumsinya kita masih berada di tahun 2019 ya, dan harga pasar hak penebangan kayu per 31 Desember 2019 itu turun menjadi 7 juta. Ya, maka Apres di sini membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember di debit keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sebesar 3 juta. Dalam hal ini rugi ya karena ada penurunan harga pasar. Kemudian ini mestinya kerugian, mohon maaf. Ya, dan kreditnya itu adalah liabilitas komitmen pembelian sebesar 3 juta. Keuntungan dan kerugian belum terrealisasi dalam hal ini rugi itu nanti akan menjadi beban dan kerugian lain-lain di laporan laba rugi. Sedangkan liabilitas komitmen pembelian itu masuk ke kelompok liabilitas lancar dalam neraca karena ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun.
Kemudian ketika Apres melakukan pemotongan kayu ya dengan biaya 10 juta atau kos 10 juta tadi, maka bagi Apres yang dicatat sebagai pembelian atau persediaan itu adalah senilai 7 juta sesuai dengan harga pasar yang ketika kontrak itu terjadi. Kemudian Apres ini nanti akan mendebet liabilitas komitmen sebesar 3 juta dan membayar kas sesuai dengan kontrak 10 juta. Ketika misalnya diasumsikan ya Apres ini diperbolehkan menurunkan harga kontrak dan oleh karena itu komitmennya itu sebesar 1 juta, maka liabilitas komitmen pembelian itu dihapus sebesar 1 juta, kemudian kreditnya itu mencatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, dalam hal ini adalah laba sebesar 1 juta. Selanjutnya isu lain itu adalah metode persediaan retail. Di sini metode ini digunakan oleh perusahaan retail ya untuk mengkompilasi persediaan pada harga retail. Perusahaan retail dapat menggunakan formula untuk mengkonversi harga retail menjadi kos persediaan. Dalam hal ini perusahaan retail harus memiliki catatan atas yang pertama, total biaya dan nilai retail dari barang yang dibeli, lalu total biaya dan nilai retail dari barang yang tersedia untuk dijual, dan penjualan selama periode. Metode yang digunakan bisa menggunakan metode konvensional, dalam hal ini adalah LCNRV atau lower cost or net realizable value, atau metode biaya. Item-item khusus terkait dengan metode retail itu termasuk di dalamnya adalah biaya angkut, retur pembelian, diskon pembelian dan potongan harga, transfer masuk, kekurangan biasa, kekurangan tidak biasa, dan diskon karyawan. Ketika penjualan ini dicatat secara bruto, maka perusahaan ini tidak mengakui adanya diskon penjualan. Selanjutnya perusahaan retail ini perlu melakukan evaluasi atas metode persediaan retail yang digunakan dengan berbagai alasan, antara lain untuk memperbolehkan pencatatan laba bersih tanpa melakukan penghitungan fisik persediaan, sebagai tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan, untuk mengatur jumlah barang dagang yang ada di tangan, dan sebagai informasi yang diperlukan untuk keperluan asuransi. Selanjutnya pengungkapan ya, penyajian persediaan ya, seperti yang diharuskan oleh standar akuntansi. Jadi di sini pengungkapan untuk persediaan harus meliputi yang pertama kebijakan akuntansi yang dipakai untuk mengukur, termasuk tadi arus kos yang digunakan yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya, apakah menggunakan rata-rata tertimbang ataukah FIFO. Kemudian total carrying value dari persediaan ya, termasuk juga carrying value untuk klasifikasi yang ada dalam persediaan, misalnya ada bahan baku, persediaan barang dagang, ya, barang dalam proses dan sebagainya. Lalu juga harus diungkapkan nilai terbawa persediaan atau carrying value dari persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih dari persediaan ini. Lalu jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Selain itu, standar akuntansi juga harus mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang dihapuskan, yang diakui sebagai beban di periode, dan juga termasuk jumlah recovery-nya atau pembalikan jika persediaan ini tidak jadi dihapus, ya, yang diakui sebagai pengurang biaya pada periode tersebut. Termasuk keadaan atau peristiwa ya yang menyebabkan adanya pembalikan penurunan nilai persediaan dan nilai terbawa persediaan yang dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas kalau ada. Demikian pemaparan materi terkait dengan bagian kedua dari diskusi persediaan ya, jadi isu lain dalam penilaian persediaan. Silahkan untuk contoh yang lebih mendetail, pemahaman yang lebih komprehensif, Anda bisa membaca secara lengkap ya materi yang ada di buku. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.